Hore. Ya, kita bersyukur. Saya secara pribadi saya bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan tetap melindungi saya dan juga tentunya saya mengharapkan saudara-saudari yang ada di sana juga tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, serta tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, saudara-saudari, seperti yang kita lihat bersama bahwa situasi dan kondisi yang terjadi, yang ada, yang sudah berlangsung selama ini itu sangat-sangat jauh berbeda dari situasi dan kondisi sebelumnya. Ya, sekarang negara kita, negara Indonesia sudah banyak sekali tempat-tempat yang sudah terjangkit oleh virus COVID-19 ini, dan tentunya virus ini sangat membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita, bukan hanya dari keadaan sosial, tetapi juga dalam bidang ekonomi, bidang politik, semuanya terpengaruh hanya karena virus ini. Tetapi kita juga melihat ada perubahan positif, baik negatif yang terjadi di lingkungan hidup kita. Mungkin yang misalnya orang tua terlalu sibuk di luar rumah sehingga tidak memiliki banyak waktu dengan keluarga, dan mungkin sekarang karena pandemi ini orang tua hanya bekerja di rumah, dan itu membuat relasi orang tua dengan anak-anak menjadi lebih banyak dan lebih punya banyak waktu. Ya, semua ada positif dan negatifnya. Tetapi begini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana sebenarnya sikap orang Kristen yang tentunya di situasi yang seperti ini, semua orang, bukan hanya orang Kristen, semua orang banyak memiliki rasa takut, rasa cemas, kekhawatiran yang berlebihan ketika ingin bepergian dan lain sebagainya. Itu semua sangat membawa kecemasan dalam kehidupan kita. Tapi dari sini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membawa sukacita, yang akan membawa memberikan penguatan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mau belajar dari surat Yudas dalam Perjanjian Baru. Surat Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 berbunyi, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Ya, sebagai orang Kristen, yang menjadi pertanyaan kepada diri kita adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki pengharapan iman yang teguh, dapat membangun iman dan dapat tetap berdoa di dalam Roh Kudus walaupun dalam situasi yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini, tetapi tidak menjadi alasan sama sekali bagi kita untuk membatasi relasi kita dengan Tuhan, terlebih jika sampai dapat mengurangi iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar tentang membangun diri dalam iman yang paling suci. Ada 2 poin dari ayat ini yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah membangun diri dalam iman yang paling suci. Artinya, membangun diri dalam iman yang paling suci adalah meletakkan dasar yang kokoh di dalam iman yang sehat dan hati yang lurus dan juga tulus kepada Tuhan. Dan kita harus membangun di atasnya secara terus-menerus, artinya secara berkelanjutan. Kita tidak dapat memberikan iman kita itu hanya hari ini memberikan dan hari besok tidak memberikan, hari ini memberikan, hari besok tidak memberikan. Nah, itu akan menjadi space atau menjadi jarak untuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah
kita mau belajar tentang bagaimana. Poin yang kedua adalah kita mau belajar yaitu berdoa dalam Roh Kudus. Artinya dalam membangun iman yang paling teguh, kita juga memerlukan suatu action atau suatu tindakan, yaitu dengan berdoa. Dan berdoa di sini bukan hanya berdoa yang hanya sekedar berdoa, tetapi berdoa dengan benar-benar memohon pertolongan dari Roh Kudus. Artinya kita berdoa, kita menyadari apa yang kita ucapkan, dan kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus dan juga pengaruhnya sesuai dengan aturan-aturan perkataannya, dengan iman, dengan kesungguhan hati, dengan kegigihan yang tekun. Nah, inilah makna berdoa di dalam Roh Kudus, baik itu dilakukan dengan ataupun tanpa bentuk yang baku. Artinya secara menggunakan bahasa yang baku ataupun menggunakan bahasa yang tidak baku, jika kita benar-benar berdoa dalam Roh Kudus, jika kita ingin benar-benar berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita dengan baik. Dan tentunya dari sikap ini kita akan mendapat pengharapan yang teguh, kita akan tetap dapat memegang iman yang kita sudah miliki, dan tentunya akan menjadi penguatan untuk kita semua menghadapi situasi yang seperti ini, karena situasi yang seperti ini hanya membatasi jarak kita antara dengan manusia yang lain, dengan orang-orang yang lain, tetapi tidak menjadi alasan untuk membatasi diri kita, membatasi relasi kita kepada Tuhan kita. Amin. Nah, sekian saja renungan yang bisa saya bawakan. Kiranya teman-teman semua terberkati dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.